warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ayu Zurlaini yang akan mengantarkan mata kuliah analisa laporan keuangan. Nah, mata kuliah analisa laporan keuangan ini akan diampu oleh 3 dosen. Nanti ada Pak Niko Benyamin selaku koordinatornya, kemudian ada Bu Sriwangi, kemudian ada saya. Nah, adapun manfaat dari mata kuliah analisa laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi analisa laporan keuangan ini penting oleh manajemen, bagi manajemen untuk mengelola perusahaannya. Kemudian untuk membantu manajemen mengetahui kelebihan dan kelemahan perusahaan agar dapat melakukan perbaikan yang berkaitan dengan keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, deskripsi perkuliahan kita ini, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep analisa laporan keuangan, kemudian jenis-jenis laporan keuangan, kemudian teknik-teknik analisis laporan keuangan, kemudian dapat menggunakan teknik-teknik analisis laporan keuangan, dapat mengimplementasikannya di dunia nyata. Strategi perkuliahannya, 1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring, baik dengan Google Classroom dan Zoom. Kemudian ada tugas perorangan dan kelompok. Kemudian akan diberikan juga untuk tugas perorangan, soal akan dibuat dalam bentuk Google Form dan akan di-share di Google Classroom berbentuk link setiap akhir pertemuan. Jadi setiap akhir pertemuan akan ada semacam kuis atau tugas. Adapun materi yang akan kita pelajari pada semester ini, materi analisa laporan keuangan ini, yang pertama, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari analisa laporan keuangan. Materi yang kedua, pertemuan kedua, jenis-jenis laporan keuangan. Pertemuan ketiga, kita akan mempelajari teknik analisa laporan keuangan. Nah, pertemuan keempat akan diadakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini akan mereview materi dari materi pertama sampai dengan materi ketiga. Nah, pertemuan kelima kita akan analisis tren. Materinya analisis tren, lalu analisis common size, kemudian analisis rasio. Baru nanti ada lagi Google Zoom meeting lagi, baru kemudian kita pertemuan ke-8 kita akan UTS, ujian tengah semester. Lalu kita lanjutkan lagi materinya mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas. Materi berikutnya analisis perubahan pendapatan. Materi berikutnya adalah analisis BEP, dan materi kita yang terakhir adalah biaya modal, leverage, dan struktur modal. Ketentuan atau kewajiban mahasiswa, itu dapat dibaca pada kontrak kuliah, silakan dibaca. Kemudian referensi, adapun referensi yang dipakai atau buku yang dipakai adalah Subramanyam and Wild 2009 Financial Statement Analysis, edisi ke-10. Kemudian ada Friedson Martin dan Fernando Alvarez tahun 2002 Financial Statement Analysis, third edition, John Wiley and Sons Incorporation. Lalu referensi yang ketiga adalah Mamduh M. Hanafi, analisis laporan keuangan, edisi 5 UPP YKPN Yogyakarta. Nah, jadi saya harapkan minimal kalian adik-adik mahasiswa semua punyalah salah satu dari buku ini, karena ini adalah buku referensi yang kami gunakan dalam membuat materi analisa laporan keuangan. Nah, kita bicara tentang konsep dasar dari ALK. Nah, ini materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar dari ALK atau analisa laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini ada 3 kata.
di mana masing-masing kata ini memiliki arti sendiri-sendiri. Analisis artinya memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas. Kemudian analisis laporan keuangan ini bisa diartikan sebagai upaya menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain. Nah, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, kalau digambarkan dapat dilihat dari skema berikut. Ada inputnya laporan keuangan dan data lainnya. Kemudian dengan menggunakan metode dan teknik analisis laporan keuangan menghasilkan outputnya berupa informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ya. Jadi informasi yang lebih luas, informasi yang saling membenarkan informasi lainnya yang berhubungan, ya, yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan. Jadi ALK ini sangat penting dalam mengambil keputusan bagi manajemen. Nah, laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang salah, tapi hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat menyembunyikan semua informasi yang salah. Nah, hal ini juga yang membuktikan bahwa akuntansi itu memiliki disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya objektif dan ilmiah. Nah, hasil analisis laporan keuangan akan bisa membuka tabir kesalahan proses akuntansi seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, kesalahan jurnal, atau kesalahan lain yang disengaja. Misalnya tidak mencatat harga yang wajar, menghilangkan data, income smoothing, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari analisis laporan keuangan ini fokusnya adalah laporan rugi laba, neraca, dan arus kas yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam suatu perusahaan. Nah, prediksi analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan proses perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dasar analisisnya adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri, sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan ini. Nah, penguasaan pada sifat akuntansi, pada prinsip akuntansi sangat diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan ini ada pengguna eksternal dan ada pengguna internal. Pengguna eksternal ini ada investor, kreditur, pemerintah, pelanggan, dan pesaing. Sedangkan pengguna internal ada pemegang saham, ada manajemen, ada karyawan. Nah, tujuan dari analisis laporan keuangan ini satu, untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Nah, ini untuk manajemen ya. Kemudian mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kemudian memahami kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. Lalu mengetahui langkah perbaikan. Nah, jika kita sudah tahu kelemahan atau kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, maka kita buat langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, investasi pada saham. Nah, analisis digunakan untuk mengetahui apakah saham perusahaan layak dibeli atau tidak. Nah, ini untuk investor ya. Nah, hal ini dilakukan karena para investor ingin memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dari perusahaan.
yang sahamnya memang benar-benar layak untuk dibeli. Jadi orang berinvestasi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi untuk itu perlu dianalisis apakah perusahaan ini layak kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, bagi pemberi kredit, analisis ini menjadi tujuan pokoknya untuk menilai perusahaan. Apakah perusahaan ini mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan. Nah, jadi ini berkaitan dengan pinjaman, sama dengan kita memberikan pinjaman kepada seseorang. Kita harus menilai layakkah kemungkinan yang kita beri pinjaman ini mampu nggak mengembalikan pinjamannya. Nah, jadi pemberi kredit ini harus menganalisis laporan keuangannya, apakah perusahaan ini layak diberi pinjaman atau tidak. Nah, kesehatan pemasok atau supplier. Nah, bila kita perusahaan menjalin kerjasama dengan supplier, maka analisis di pihak perusahaan akan berusaha menganalisis profitabilitas perusahaan pemasok. Nah, kondisi keuangannya, kemampuannya untuk menghasilkan kas atau untuk memenuhi operasi sehari-harinya, dan kemampuannya untuk membayar kewajibannya. Nah, pengetahuan akan kondisi keuangan supplier bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan supplier. Apakah supplier ini punya kemampuan keuangan untuk menghasilkan barang yang kita butuhkan, untuk menyediakan bahan-bahan yang kita butuhkan. Karena kelangsungan perusahaan bergantung dengan supply dari bahan-bahan pokok atau bahan-bahan yang akan diolah oleh perusahaan. Nah, kesehatan pelanggan atau customer. Nah, analisis digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, jika kita menjual barang dalam bentuk utang, dalam bentuk kredit, maka kita harus mengetahui kesehatan pelanggan kita. Apakah dia mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada kita atau membayar piutang-piutang kita. Nah, untuk pemerintah dapat menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan atau untuk menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri. Nah, biasanya dengan menambahkan sejumlah persentase tertentu atas biaya modalnya. Nah, analisis internal. Analisis ini digunakan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan agar pihak internal perusahaan sendiri dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, baik untuk perencanaan, untuk mengevaluasi perubahan strategi perusahaan. Nah, analisis pesaing, kondisi keuangan pesaing dapat dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Nah, informasi ini dapat dijadikan sebagai penentuan strategi perusahaan. Nah, penilaian kerusakan. Nah, analisis ini digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Nah, jadi objek dari analisa laporan keuangan ini adalah neraca. Nah, neraca, laba rugi, dan arus kas. Neraca ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kemudian laba rugi ini menggambarkan laba atau rugi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Dan arus kas ini menggambarkan pendanaan, investasi, dan operasi perusahaan. Jadi saya pikir cukup sekian. Sampai di sini pengenalan ya tentang analisa laporan keuangan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.